Kamu ikut aja sendiri, jangan ngajak saya. Kan saya pikir, kalau saya ikut lagi kayaknya udah gak bisa mabuk-mabuk nih. Kalau bertobat didoain hamba Tuhan kan. Nggak bisa. Pikiran saya. Nggak bebas lagi Iya, maksudnya Pak Edwin? Iya, kayaknya kalau saya doain hamba Tuhan, saya takut juga kan. Kan udah doain hamba Tuhan, saya udah gak bisa mabuk lagi, saya udah gak bisa bebas lagi kemana sana kemari. Gimana Pak Edwin bisa mengalami perubahan Pak? Kalau melihat sudah bertahun-tahun punya karakter yang sulit sekali gitu ya. Momen apa yang mengubah hidup Pak Edwin? Jadi saya itu kan bergereja di WTC Families. Gembalanya Pak Wiryo, iya. Pak Wiryo Hadi. Jadi ikut istri, pokoknya sejak menikah ikut istri selalu ke sana? Sana, saya pindah juga lagi ke Tiberias dulu, terus saya balik lagi karena dia memang maunya di GBI, saya kembali lagi GBI lagi. Terus di gereja itu kan banyak program ya? Iya. Banyak program. Namanya TC 01, TC 02, untuk kita ngikutin ada. Waktu itu masih SPK, saya pengikut Kristus. Jadi dihimbau di gereja kalau bisa ikut. Iya. Istri saya bilang, kamu ikut. Saya bilang, kamu aja ikut sendiri. Jam 7 kan mulainya kan Bu. Kamu ikut aja sendiri, jangan ngajak saya. Kan saya pikir, kalau saya ikut lagi kayaknya udah gak bisa mabuk-mabuk nih. Kalau bertobat didoain hamba Tuhan kan. Nggak bisa. Pikiran saya. Nggak bebas lagi iya, maksudnya saya, Pak Edwin? Iya, kayaknya kalau saya doain hamba Tuhan, saya takut juga kan. Kan udah doain hamba Tuhan, saya udah gak bisa mabuk lagi, saya udah gak bisa bebas lagi kemana sana kemari. Nah, hari Minggu dia udah siap-siap mau ke gereja. Saya lagi di halaman. Dan memang Roh Kudus itu bicara juga buat saya juga. Edwin, kamu harus ikut di telinga saya. Oh, audible? Iya, audible juga. Edwin, kamu harus ikut sampai 3 kali. Edwin, kamu harus ikut. Oh gitu Pak. Ya, karena dia udah ngomong sama saya nggak mau ikut, kamu aja sendiri. Ya udah oke. Akhirnya saya lompat. Saya bilang dia, oke saya ikut deh. Kenapa kamu kan katanya mau ikut? Enggak, Roh Kudus sudah bicara sama saya 3 kali tadi. Saya harus ikut. Dalam kondisi Pak Edwin yang mabok-mabokan, karakternya keras, masih bisa dengar suara Roh Kudus ya? Iya, masih dengar. Di pagi hari itu saya dengar. Saya mau ikut. SPK itu program SPK, saya pengikut Kristus itu saya ikut. 3 bulan itu kan di situ mulai ada bimbingan-bimbingan kan, pengajaran-pengajaran kan. Iya. Saya itu air mata saya itu keluar selama 3 bulan. Memang di acara itu kan, program itu kan. Kan tiap minggu. Iya. Nangis terus. Saya nangis terus, saya merenungkan kan, ternyata saya salah selama ini ya. Saya renung bagaimana saya kasar sama dia, anak-anak saya pukul, pakai gesper, pakai rotan sampai. Oh, kalau anak-anak sempat main fisik ya, saya Pak pukul, Edwin? saya pukul, pakai gesper, saya pukul sampai. Yang perempuan. Laki-laki juga saya pukul. Yang laki-laki dipukul sampai hidung berdarah terus. Saya pukul. Tapi sama istri enggak? Ya ampun, berarti anak-anak kepahitan sama Pak Edwin dong? Yang gede kepahitan. Yang gede ya. Kepahitan juga. Kenapa sih sampai mukul anak seperti gitu loh Pak? Nggak ada perasaannya waktu itu ya, rasanya kayak gimana gitu Pak Edwin? Jadi gini Bu, kita di Ambon itu rata-rata orang tua kita dengan kekerasan. Kita kalau dipukul juga ditampar sampai darah, iya dipukul pakai kayu, pakai selang, pokoknya pakai apa saja. Sekalipun udah Kristen dan selalu ada mesbah keluarga. Iya, hampir semua rata-rata. Makanya kita ini udah terbiasa dengan kekerasan. Udah terbiasa. Kita khususnya ke anak atau gimana? Istri juga itu enggak? Anak ada, istri juga ada juga. Oke. Jadi kekerasan itu berlanjut hampir di semua tempat. Orang tua kalau pukul kita udah nggak tanggung-tanggung. Udah nggak ada perasaan lagi, dia mau hajar sampai babak belur. Dan maksudnya Pak Edwin mencontoh secara nggak sadar ya? Tanpa sadari saya juga lakukan. Karena saya pikir saya dulu dihajar juga habis-habisan sama orang tua saya. Iya. Habis-habisan juga.
Mau ditampar, mau digebukin, mau apa, udah kita terima aja dulu kan. Itulah membentuk karakter kita yang keras itu di situ juga. Karena banyak orang Ambon tuh memang keras ya, Pak? Memang keras, karena dasar itu juga seperti itu juga. Ya. Itu jadi semacam budaya maksudnya, Pak? Iya, budaya. Jadi kita dipukul itu mau depan orang, kalau ada orang lewat pun nggak peduli, orang tua kita nggak peduli. Orang tua di Ambon pada umumnya ya. Pokoknya kalau dihajar, dihajar aja. Makanya kita timbul jadi manusia-manusia yang keras. Keras kita. Akhirnya dilakukan sama anak-anaknya. Bisa ada sama anak, bisa orang lain pun seperti itu. Jadi hanya perubahan karakter yang dari Tuhan aja yang bisa hanya merubah perubahan Pak karakter Edwin. Tuhan ya. Ya. Jadi 3 bulan ikut, sampai pada suatu saat saya, kan banyak orang ikut juga tuh, ada orang-orang ikut program itu kan. Berdiri, didoakan, sampai semua pada duduk, saya masih berdiri juga. Kan saya masih merenungkan kan, waduh kenapa saya begini ya? Kok saya udah begitu jauh, saya merenungkan, saya terus menangis, ikut aja 3 bulan saya menangis terus. Bisa gitu ya Pak Edwin? Iya, saya menangis terus. Saya menangis Luar terus. biasa ya. Lawatan Tuhan ya itu ya. Nah, terus kita kan ikut CG, Champion Gathering. Champion Gathering itu kan, untuk bertobat kan. Kita ini kan orang Ambon kan nggak mau nangis, nggak suka nangis. Itu saya nangis teriak gede-gede di gereja juga waktu. Ikut CG waktu juga, CG kita juga. mau ikut kan. Pak Ed bilang mau ke Bali Oh iya, aja. waktu CG iblis intervensi saya lagi. Udah kamu bohong istri kamu, bilang aja ada urusan di Bali, nggak usah ikut. Nah, tapi kan dari gereja kan minta puasa untuk ikut itu. Oh, saya nggak berani. Saya bilang sudah puasa, kalau nggak ikut nanti Tuhan marah sama saya lagi. Oke. Saya ikut. Di situ saya memang nangis gede-gede di situ juga. Malah lebih gede. Lebih gede, udah teriak-teriak nangisnya itu. Maaf, kalau itu kayak nangis itu ada pelepasan, ada Iya, sesi pelepasan. pelepasan Iya, ya, sesi Pak Ed? pelepasan. Didoain. Didoain sesi pelepasan. Oke. Didoain sama hamba Tuhan. Iya. Nah, terus sampai situ, ternyata ada buka lagi sekolah 2 pujian penyembahan. Kita ikut lagi. Saya bilang udah kita ikut. Di situ lagi saya mulai mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Oh ternyata pengenalan Tuhan ini ternyata seperti ini ya. Makin dalam lagi kan. Oh begini. Di situlah kita jadi pendoa, Bu, ambil keputusan. Nah, lalu saya bilang, istri saya setelah selesai lulus itu, sekolah 2 pujian penyembahan, saya istri saya, ayo kita ikut. Jadi pendoa gitu. Jadi pendoa. Tapi saya nggak mau. Dia nggak mau. Karena kamu udah bertobat sungguh-sungguh. Ya ayo. Kalau kamu nggak ikut, saya nggak mau ikut. Kata Pak Edwin gitu. Kalau kamu ikut, saya ikut. Kan berarti saya ini kesempatan. Oke, saya ikut. Akhirnya kita berdua ambil keputusan jadi pendoa syafaat. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Dan ikut jadi pendoa syafaat. Di situ kan kita dibimbing juga kan Bu. Dibimbing lagi sama ketua divisi 2 kita, wakil ketua divisi, kepala pasukan ada juga. Di situlah saya mulai bertumbuh. Rohani saya makin hari makin dewasa. Iya. Makin dewasa rohani saya di situ. Iya. Oh ternyata saya harus banyak berubah. Ya kan? Nah, di situ terjadi proses, Bu. Perubahan itu terjadi proses itu. Gitu ya. Ya. Terus Pak Edwin, dulunya kalau disuruh berubah susah banget kan? Susah. Berarti mengikuti program itu dari mulai SPK itu ternyata fungsinya luar biasa. Luar biasa ya? itu kan. Jamahan Tuhan terjadi di sana ya. Jamahan Tuhan terjadi di sana. Pemulihan demi pemulihan. Ya, pemulihan demi pemulihan. Sampai champion gathering, pelepasan, jadi dibersihkan, dilepaskan dari semua ikatan. Saya bersyukur juga bisa masuk di gereja GBI WTC Family situ. Di situ saya banyak mengalami perubahan-perubahan, proses-proses kehidupan, mengalami Tuhan. Dan tidak ditarik-tarik teman-teman lama lagi, Pak Edwin? Ada beberapa teman saya ajak masuk juga. Dia di Aster ya? Iya. Aster depan. Kemudian akhirnya sejak ke Ambon saya mengajak teman-teman juga untuk bertobat juga. Di kampung saya memberitakan firman buat mereka, saya ajak mereka bertobat. Pak Edwin ke mana? Ke Ambon maksudnya? Ya, Ambon. Oh, oke. Saya buat persekutuan juga, namanya Persekutuan Evata. Ya, sampai sekarang mereka masih berjalan, tiap minggu mereka ibadah, doa. Setelah selesai gereja mereka doa juga, mereka vokal grup juga. Saya ajak mereka untuk berdoa buat negeri, buat Maluku, buat Ambon, sampai sekarang masih jalan juga. Mempengaruhi jadinya, Bu, mempengaruhi yang baik. Betul. Jadi perubahan hidup Pak Edwin mau tidak mau akan membuat orang bertanya. Ya kan, kenapa kok berubah? Jadi sekarang udah nggak sumbu pendek, Pak? Nggak lagi, Bu. Teman-temannya banyak yang nggak percaya, Bu, Pak Edwin udah bertobat. Munafik kamu, gitu. Mereka percaya, teman-teman saya masih ajak ke karaoke, ajak kemana-mana, saya nggak mau. Saya udah bertobat, saya nggak mau. Kamu kalau diajak kadang-kadang sukain langsung, ini masa kamu dorong kita datang, sekarang kamu
Saya nggak mau lagi. Iya, Saya stop. iya. Saya minum minuman keras, saya stop. Saya stop. Saya nggak mau. Itu bisa stop dengan mudahnya Pak Edwin? Ya karena Tuhan yang berperan. Itu jamahan Tuhan ya? Jamahan Tuhan. Roh Kudus yang selalu mengingatkan. Iya, karena kan kalau minuman keras itu kan mengikat juga seperti narkoba kan? Iya. Mau lepas katanya susah gitu kan? Iya. Ternyata buat Pak Edwin dengan pertolongan Tuhan itu mungkin ya? Iya. Nah, kemudian memang setelah saya ambil keputusan bertobat itu, mau melakukan sesuatu, Roh Kudus bicara lagi sama saya lagi. Ya. Edwin, ingat komitmen dengan aku. Ingat komitmen dengan aku. Saya nggak berani, saya udah stop lah. Ya. Memang ada peluang untuk saya mau ini lagi kan? Godaan kan selalu ada. Tapi saya nggak mau. Roh Kudus ingatkan saya sampai saya itu mulai dewasa rohani saya, baru Roh Kudus nggak bicara lagi. Oh gitu ya Pak? Ya. Wow, amazing. Roh Kudus nggak bicara lagi sama saya. Saya pokoknya mau kumpul sama, ingat komitmen dengan aku. Sampai 3 kali di telinga saya itu, Edwin ingat komitmen dengan aku. Nah, saya jadi dulu nggak bisa diam di rumah dulu Pak Edwin. Pergi terus. Iya. Kalau sekarang? Anak ulang tahun juga pergi, dia nggak mau doain, dia pergi sama teman-temannya. Kalau sekarang, puji Tuhan, haleluya 12 kali dia bangun mesbah. 12 kali. Udah, Ibu lucu. Iya, udah cuci kaki istrinya, anak-anaknya dan minta maaf. Oh, tapi setelah SPK sama Champion Gathering gitu ya? Tapi anak perempuan saya masih ada simpan kepahitan sampai saya bawa dia ke dokter jiwa. Karena dia sering curhat sama saya. Cici hampir gila mah. Karena perlakuan papa. Kenapa? Saya sering doain dia. Caca kepahitan sama papa. Kepahitan sama keras papa. Banget ya Pak sama anak ya? Keras. Dia kalau lihat hanger warna ungu, Bu, kita ada punya hanger tuh kan tebel-tebel. Dia kalau ingat hanger itu tuh dia trauma. Dia nangis itu, gitu kan. Pukul anak pakai hanger iya, itu sampai Pak? Berbekas sampai 1 bulan. Pakai hanger, pakai rotan, pakai gesper, kalau saya ajar gitu aja. Kayak lupa diri ya Pak itu? Iya memang iya. Akhirnya dia bilang, puasa gelap gitu. Iya, saya butuh dokter jiwa mah. Saya tanpa sepengetahuan Pak Edwin, saya daftar Bu di rumah sakit RIS Hospital. Saya daftar di sana, janjian sama dokter. Sekali konsul itu 3 jam saya tungguin dia. Saya nggak ngomong sama Pak Edwin. Kalau dia telepon, kamu di mana? Enggak, saya lagi main. Sampai kurang lebih 3-4 kali pertemuan sama dokter jiwa itu bahwa dia mengalami depresi. Tapi kalau di depan papanya dia ketawa, dia ini, tapi hati dia pahit. Saya bilang, kamu harus melepaskan pengampunan buat papa. Nah setelah papanya bertobat, Pak Edwin cuci kaki anak. Iya. Ya, sama istri sama 2 anak. Habis itu dia lukanya masih luka. Masih Dia kemarin ke dokter jiwa itu tahun 2022 ke dokter jiwa. Dia mengalami benar-benar tekanan mentalnya dia, bahwa dia kalau ingat papanya tuh kayak benci gitu. Tapi di depan dia ketawa-ketawa. Dia ini, saya bilang kamu harus melepaskan pengampunan supaya kamu diberkati. Waktunya Pak Edwin sama Ibu untuk melayani dia juga ya. Udah ya. Sekarang sudah. Dia udah pelepasan sama Ci Atin. Oh, sekarang udah pelepasan. Dia udah merasa lega. Sekarang dia sama papanya suka bercanda. Dulu mana mau, dia dulu nggak mau. Dipeluk juga sama papanya nggak mau. Karena nggak mau. Iya, gitu. Tapi sekarang udah baik. Sudah baik ya? Ya udah baik, dia udah ada pelepasan. Dan melihat perubahan hidup bapaknya toh? Iya, dia juga pengaruh besar toh? Iya, dia bilang, Papa sekarang banyak berubah ya mah. Papa sekarang tuh manis gitu. Papa sekarang kata-katanya tuh lembut. Bisa begitu ya mah? Bisa, Tuhan bisa mengubahkan segala sesuatu. Jadi drastis banget nih Pak Edwin perubahannya ya? Iya, drastis Bu. Sekarang udah nggak bisa ngomong kasar lagi? Kalau sama istri gitu nggak pernah? Enggak pernah Bu? Enggak sih, Mama Lia gitu. Karena dia kalau itu suka bikin yang lucu-lucu, yang bikin saya ketawa. Ih, dulu itu kan bukan kamu banget yang sekarang gitu. Iya. Kayak tadi pagi saya mau kesini aja, saya liatin dia gitu, saya ketawa. Kamu kenapa? Emang ada yang lucu dalam diri saya? Ya kamu lucu aja, saya bilang gitu. Karena dia suka sampai heran. Ih, dalam salah hati saya, dulu kan dia yang cuma kasar gitu, yang nggak mau bercanda gitu. Dan sekarang udah mulai deket gitu sama anak-anak gitu. Jadi kayak benar-benar perubahan ya. Iya. Pertobatan itu mengalami perubahan yang sangat besar. Ya, kita lihat memang ada sih firman Tuhan. Iya. Menjadi ciptaan baru ya. Iya. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Iya. Jadi memang saat kita lahir baru sebetulnya kan ya yang lama itu sudah berlalu karena kekuatan dari Tuhan, karena ada benih baru dalam diri kita ya. Yang baru sudah datang ya, walaupun sesudah itu bukan langsung jadi malaikat semua. Proses banyak tetap akan ada ya. Teman-teman saya kan banyak sosialita gitu ya Bu ya, bilang, Ci, kalau suami pengacara itu kan dia bilang ketemu klien, padahal ketemu perempuan-perempuan, lu nggak ada rasa cemburu.
Saya bilang rasa cemburu saya udah kasih mati, saya bilang gitu. Dan saya cuman ada mengasihi Pak Edwin. Dan sampai saat ini saya nggak pernah berhenti berdoa buat dia, Bu. Saya selalu berdoa karena saya mengasihi dia gitu. Saya mengampuni dia karena Tuhan terlebih dahulu mengampuni saya dan mengampuni dia. Gitu. Ya karena memang harus didukung doa ya Pak Edwin ya. Tantangannya banyak kan, godaannya banyak Pak. Kemudian mesbah itu kenapa kita harus bangun? Ya, supaya kita juga makin dekat dengan Tuhan, supaya kita jangan menyimpang ke kanan ke kiri kan Bu. Nah kita di rumah juga bangun mesbah pagi sama anak-anak, mesbah malam, mesbah pribadi. Kita bangun juga dengan puji-pujian juga, dengan baca firman tiap hari. Dulu lagi belum bertobat, Bu Grace dia kalau berdoa ya dengan seperti seorang imam yang kudus gitu kan. Padahal nanti kalau di luar tuh udah gak kudus lagi. Bisa gitu ya Pak Edwin? Makanya anak-anak saya bilang, Papa hidup dalam kemunafikan. Hati nuraninya? Karena begini Bu. Gimana Pak? Memang karena kita kan sudah dibentuk untuk mesbah. Dari dulu ya, dari waktu masih kecil ya. Dari kecil kita dibentuk dengan mesbah. Makanya memang terbawa, cuma kan kita belum banyak mengerti juga kan. Kadang-kadang saya udah kalau pulang minum, kalau sudah ini banyak minum, udah kamu doa. Kadang-kadang saya doa juga. Iya. Gitu Bu. Tapi kalau Pak Edwin ini, kalau lagi pas habis firman gitu, anak-anak saya bilang, Papa hidup dalam kemunafikan. Di depan kita enteng aja tuh Pak ya, kalau lagi di rumah mesbah terus bagi firman enteng aja. Walaupun tidak dilakukan. Iya, memang iya. Jadi firman itu cuma dikuasai dan dibaca gitu kan, belum tentu dimengerti juga. Nggak dimengerti. Jadi saya disiplinkan anak saya untuk harus ikut begini, harus taat, tapi saya sendiri nggak taat. Saya arahkan mereka kan kamu harus begini. Istri saya juga, tapi di luar saya minum, Tapi saya berusaha yakinkan anak-anak untuk mereka nggak membenci papanya. Apapun yang terjadi sama Pak Edwin, saya selalu bawa itu papa kamu. Saya selalu yakinin mereka. Tapi disitulah kepahitan sebenarnya Pak Edwin, boleh dikatakan, karena anak itu kan tidak hanya mencontoh apa yang dikatakan, tapi apa yang diperbuat. Betul. Ya kan? Kalau perkataan dan perbuatan tidak sama, di situ timbul kepahitan sebetulnya ya. Ya sahabat Crosstalk, kita belajar dari kehidupan Pak Edwin dan Bu Elia ya. Sesungguhnya hidup di dalam kepura-puraan itu sangat tidak bahagia. Tidak bahagia kan? Betul, iya betul. Pasti akan ada kontradiksi dalam hati kita ya. Hati nurani yang ngejar, lu ngomongnya doang gitu kan. Ya betapa banyak kita menamakan diri orang Kristen, anak Tuhan, kita rajin kebaktian, mesbah keluarga loh. Tapi ternyata hatinya jauh sekali dari Tuhan. Jadi karena Tuhan sebenarnya tidak melihat apa yang diperkatakan, tapi Tuhan melihat hati, ya kan? Jadi sahabat Crosstalk, sebelum kita betul-betul menyerahkan hati kita kepada Tuhan untuk diubahkan, akan sulit bagi kita untuk mendapatkan damai, hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan, seperti yang dialami oleh Pak Edwin sama Ibu Elia. Uang cukup ya Pak? Ada di bawah bantal, ada di bawah ranjang, uang banyak gitu kan. Tapi apakah memberi damai sejahtera? Nggak ada damai sejahtera. Ya. Buat Ibu Elia juga apalagi karena dimarahin terus, omongan kasar terus menerus. Saya sampai janji sama Tuhan, saya nanti sampai oma-oma saya nggak mau pakai kacamata. Karena terlalu sering saya nangis, sambil tidur saya nangisin Pak Edwin ini supaya dia tuh bertobat. Nah umur 42 saya udah pakai kacamata plus gitu kan Bu. Saya bilang sama Tuhan, saya percaya Tuhan akan pakai saya sebagai tiang doa buat suami saya, buat anak-anak saya, buat rumah tangga. Tuhan pakai saya sampai benar-benar pertobatan itu tuh nyata bagi keluarga saya gitu. Itu kekuatan supranatural itu ya? Iya, memang teman-teman saya juga bilang, lu tuh dikasih kekuatan supranatural loh. Itu nggak semuanya orang itu bisa kayak gitu. Betul. Saya nggak pernah cerita sama papa mama saya, sama saudara saya nggak pernah cerita atas kelakuan Pak Edwin. Tapi saya cuma bawa dalam doa. Baik, para istri, sahabat Crosstalk yang jadi istri yang suaminya mungkin, kayaknya mau nyerah dah. Karakternya benar-benar bukanlah seorang pria yang layak bagi kita untuk tinggal bersama dia gitu ya. Kadang-kadang kita merasa setiap pengorbanan kita tuh udah maksimal lah, mendingan nyerah gitu kan. Tapi sahabat Crosstalk, mari kita belajar dari Bu Elia. Ya. Mengadunya hanya kepada Tuhan. Dan Tuhan bekerja walaupun 12 tahun lama loh. Susah ya Bu. Susah. Tapi saya percaya bahwa Tuhan selalu memberikan saya kekuatan. Jadi sahabat Crosstalk, kalau misalnya dari tahun ke-11 Bu Elia nyerah, nggak tercapai lah, iya kan? Gagal rencana Tuhan. Iya, jadi teruslah
berdoa bagi suamimu, bagi pasanganmu, bagi keluargamu sampai jawaban doa itu terjadi. Karena kalau kita lihat bahwa Tuhan lebih ingin anak-anaknya berubah daripada kita yang menginginkan mereka berubah. Sebetulnya Tuhan lebih mau loh Pak Edwin berubah. Iya. Ya kan? Benar. Mengapa? Karena kalau Pak Edwin berubah, yang bahagia Pak Edwin. Betul. Ya. Kita ikut Tuhan bukan egois karena buat saya bahagia, tapi bukan begitu. Tuhan memang mau menciptakan kita bisa bahagia. Karena Tuhan tahu kalau kita bahagia, itu hidup yang kita sebenarnya inginkan, ya kan? Jadi bukan untuk kebaikan Tuhan, bukan untuk kebahagiaan Tuhan. Nah, itu sebabnya Sahabat Cross Talk, jangan pernah menyerah dengan setiap tantangan, karakter yang sulit dari orang-orang yang kita kasihi. Jangan pernah menyerah dalam berdoa. Karena doa mengubahkan keadaan. Dan ternyata Pak Edwin mengalami apa yang firman Tuhan katakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Jadi Pak Edwin dan Ibu kan dibantu dengan banyak hamba-hamba Tuhan juga untuk mendoakan begitu kan ya. Sehingga terjadilah namanya pertobatan sejati. Bukan karena tradisi sebagai orang Kristen. Udah mau mesbah keluarga sehari 5 kali juga kalau tidak ada pertobatan yang sesungguhnya dalam Kristus. Ya itu semua akan jadi sia-sia. Harus diperdamaikan dulu. Kadang-kadang diperlukan doa yang luar biasa untuk memutuskan setiap ikatan yang nggak benar itu ya. Dan apa yang diperjuangkan Ibu Elia nggak sia-sia. Sekarang ngelihat banget perubahannya kan Bu? Iya, nyata perubahannya. Ternyata ya. Iya, karena menikah itu kan bukan kita mencari yang cocok, nggak ada Bu menikah yang cocok. Ibu Elia mungkin ada, sebelum kita akhiri ada pesan-pesan khusus kepada sahabat Cross Talk dan Pak Edwin juga, mulai dari Pak Edwin dulu coba ya. Ya, saya berpesan kepada sahabat-sahabat Cross Talk, marilah kita hidup sebagai suami yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu berarti kita harus mentaati perintah-perintah Tuhan. Mana kita bangun mesbah tiap hari buat Tuhan, lebih bergaul karib dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, supaya hidup kita dalam tuntunan Roh Kudus. Karena ketika kita bangun hubungan dengan Tuhan makin intim, makin karib, maka kita akan menerima apa yang namanya damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan, dan juga Tuhan selalu memberkati kita yang berkat-berkatnya dalam kehidupan keluarga rumah tangga kita. Itu aja, Bu. Dan itu yang terus-menerus Pak Edwin lakukan. Kalau misalnya berhenti melakukan itu, bisa kembali lagi terpengaruh gitu ya Pak? Ya, makanya sekarang pagi, malam tetap mesbah harus berjalan. Dan kita belajar untuk betul-betul mengerti firman. Artinya yang tadi disampaikan Ibu, jangan sampai kita tidak mengerti. Harus belajar juga untuk mengerti dan mentaati perintahnya. Jangan sampai kita mengabaikannya. Kalau kita mengabaikan berarti kan bisa hilang apa yang kita udah bangun selama ini. Oke, jadi sekarang beda Pak Edwin ya, saat mesbah keluarga, saat sharing firman dibanding dulu ya. Oke, Bu Elia silakan. Untuk para istri-istri di luar sana, bahwa kita harus menjadi penolong buat suami kita. Kita harus menjadi penolong dan buat anak-anak kita. Dan itu tuh sebenarnya nggak gampang. Tapi pada saat kita minta kekuatan dari Tuhan, itu kita akan dimudahkan oleh Tuhan. Dan itu semua, tadi yang Bu Grace katakan bahwa itu kan kekuatan supranatural. Yang memang datang daripada Tuhan. Untuk kita menjadi istri yang taat, walaupun sekasar-kasarnya suami, kita harus tunduk sama suami. Itu memang gak gampang, apa sih gitu kan. Tapi saya melakukan itu gitu. Sampai Pak Edwin sendiri menemukan pertobatan. Sampai anak-anak melihat. Sampai anak-anak saya bilang, mungkin Cici sama Ade itu gak bisa sekuat mama gitu. Tapi kita melihat itu bahwa ada figur yang memang luar biasa. Mama itu bisa mampu melewati badai. Melewati lembah gitu kan. Dan saya percaya itu semua kekuatan dari Tuhan. Ya, melewatinya nggak mudah ya Bu. Nggak mudah. Banyak sakit hati. Iya. Puji Tuhan Bu. Nggak sia-sia perjuangannya ya. Iya. Luar biasa. Nah, harapan Pak Edwin ke depannya bagaimana Pak? Ya, harapan saya ke depan,
keluarga kita harus tetap hidup dalam Tuhan dengan sungguh-sungguh. Artinya sebagai suami juga bagaimana harus terus mengasihi istri, mengasihi anak-anak, dan juga terutama mengasihi Tuhan. Karena memang kemarin saya baru baca lagi di Matius 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, akal budimu, pikiran, kekuatanmu. Itulah hukum yang utama terutama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dari sesama manusia itu mulai dari keluarga dulu. Setelah saya berpikir, ternyata sesama manusia mulai dari keluarga dulu, istri dulu, anak-anak dulu. Baru kita bisa mengasihi yang lain keluar. Itu. Sekarang Pak Edwin juga meluaskan pelayanan ke sesama orang-orang Ambon. Iya, saya juga meluaskan sana. Berbagi kasih. Berbagi kasih. Saya juga di Ambon waktu itu saya sudah melakukan beberapa pelayanan kasih saya ajak mereka untuk berdoa buat orang sakit, ke rumah duka, pelayanan kasih, sembako buat anak-anak yatim, janda-janda, dan mungkin rencana di bulan ini juga mau dilakukan lagi. Secara rutin Pak Edwin memang menschedulkan untuk ada pelayanan. Iya, saya men-schedule itu supaya saya mengajak mereka bagaimana mengasihi sesama manusia juga. Iya. Saya ajarkan mereka juga. Kemudian saya juga kan dituntun Tuhan untuk di kampung saya kan ada gunung. Untuk berdoa di atas gunung itu. Emang itu saya mendapat tuntunan Roh Kudus juga dalam doa. Saya waktu berdoa itu saya diminta untuk naik ke gunung sama ini yang orang-orang saya bentuk ini. Untuk naik berdoa buat negeri di atas gunung. Dan sama keluarga, Bu. Ya. Tahun lalu. Tahun lalu kita ke sana juga naik ke gunung. Kemudian ada juga hamba Tuhan yang di sana juga. Dia sudah mulai mengajak anak-anak muda untuk membangun itu juga. Naik berdoa, puasa dan berdoa. Saya ajak mereka puasa juga. Naik gunung, saya ajak mereka bagaimana cara untuk mendekatkan dengan Tuhan. Puasa bagaimana bukan cuma menahan lapar haus, tapi bagaimana tidak melakukan hal yang tidak berkenan mata Tuhan juga. Ya luar biasa. Jadi sahabat Crosstalk bahwa Tuhan tidak akan pernah menyanyiakan setiap pengalaman hidup manusia. Dia akan pakai itu untuk jadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Seorang yang begitu keras, saat dia berubah, banyak orang akan bertanya, kenapa kamu bisa berubah? Dan pada saat itulah nama Kristus dimuliakan. Karena memang Kristuslah yang telah mengubah hidupnya. Dan hidup yang diubahkan itu dipakai oleh Tuhan jadi alat berdampak bagi banyak orang. Amin. Dan itulah luar biasanya Tuhan. Baik sahabat Crosstalk, kami percaya pasti kita semua diberkati lewat kesaksian yang luar biasa ini. Dengan demikian berakhirlah bincang-bincang Crosstalk kita. Kita bertemu kembali dalam bincang-bincang Crosstalk selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Crosstalk, agar kesaksian ini dapat menjadi berkat kepada lebih banyak orang, yuk like and share kesaksian ini kepada keluarga dan teman-teman lainnya. Bagi sahabat Crosstalk yang diberkati melalui kesaksian ini, mari berbagi di kolom komentar. Dan subscribe agar tidak ketinggalan kesaksian-kesaksian lainnya.